Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu ala nabiyyihil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil mujtaba. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Tema pada pagi hari ini adalah tentang sholat. Bagaimana hukumnya seseorang anak menggantikan sholat ayah atau ibu yang sudah meninggal dunia. Apakah diperbolehkan atau tidak? Jawabannya, sholat adalah hubungan manusia dengan sang pencipta alam semesta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Rasulullah bersabda, man arada ayyatakallama ma'allahi falyusallih. Barang siapa yang ingin berbicara langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala, falyusallih, maka laksanakanlah salat 5 waktu. Secara tidak langsung, apabila kita melaksanakan salat 5 waktu, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, berarti kita sowan kepada sang pencipta alam semesta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu adalah cara kita sowan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan melaksanakan sholat 5 waktu adalah hukumnya wajib, tidak bisa digantikan kepada orang lain, kepada anak, cucu, atau keturunan. Apabila kita meninggal dunia, di waktu kita hidup tidak sempat melaksanakan sholat 5 waktu, tidak melaksanakan sholat 5 waktu karena ingkar, ataupun kita lupa, ataupun kita memang malas melaksanakan sholat 5 waktu, maka dengan alasan apapun, dengan alasan kita sibuk, dengan alasan kita sakit, tetap kita wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Karena umat manusia yang meninggalkan sholat 5 waktu lebih kotor, lebih jelek daripada babi. Yang mana ada cerita sapi mengatakan, saya adalah makhluk Allah yang baik. Saya adalah makhluk Allah yang banyak memberikan manfaat kepada umat manusia. Dagingku halal. Saya banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Dagingku banyak, bisa dimakan, bisa dinikmati oleh semua umat manusia. Jadi saya adalah makhluk Allah yang terbaik, makhluk Allah yang banyak memberikan manfaat kepada umat manusia. Saya lebih baik daripada kambing. Kambing juga mengatakan, saya adalah makhluk Allah yang banyak memberikan manfaat kepada umat manusia. Ada akikahan, saya disembelih. Ada walimahan, saya disembelih. Dagingku
bisa dimakan oleh umat manusia, bisa dinikmati oleh umat manusia. Oleh karena itu, saya adalah makhluk Allah yang terbaik. Saya makhluk Allah yang terbaik, yang banyak memberikan manfaat kepada umat manusia. Saya lebih baik daripada ayam. Ayam mengatakan, saya adalah makhluk Allah yang terbaik. Saya makhluk Allah yang baik, yang banyak memberikan manfaat, bahkan dinikmati oleh seluruh umat manusia di muka bumi ini. Karena telurku dimakan, telurku halal, beda dengan telur manusia, jangan dimakan ya. Saya makhluk Allah yang banyak memberikan manfaat kepada umat manusia. Dagingku bisa dimakan, bahkan bukan hanya dagingku yang bisa dimakan, telurku juga bisa dimakan. Saya adalah makhluk Allah yang baik, yang terbaik, karena saya bisa memberikan manfaat kepada umat manusia. Oleh karena itu adalah saya makhluk Allah yang terbaik. Saya lebih baik daripada babi. Babi mengatakan, memang saya makhluk Allah yang terjelek, memang saya makhluk Allah yang terhina, memang saya makhluk Allah yang terkotor di dunia ini. Akan tetapi aku lebih baik daripada manusia, khususnya umat Islam, muslimin, muslimat yang meninggalkan sholat 5 waktu. Maka umat manusia, khususnya umat Islam, meninggalkan sholat 5 waktu lebih jelek daripada sapi, lebih jelek daripada kambing, lebih jelek daripada ayam, lebih jelek daripada babi, makhluk Allah yang terkotor. Karena apa? Karena kita diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu akal. Maka jangan sampai tinggalkan sholat 5 waktu. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kita harus semangat dan istiqamah melaksanakan sholat 5 waktu. Karena apabila kita meninggal dunia, anak keturunan kita tidak bisa menggantikan atau mengqadha sholat kita yang kita tinggalkan. Mumpung kita masih hidup, ayo kita semangat dan juga istiqamah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu adalah ibadah mahdhah, ibadah fardiyah syakhsiyah, adalah ibadah per individu yang mana tidak bisa digantikan kepada orang lain. Sekaya apapun kita tidak bisa membayar orang lain untuk melaksanakan sholat 5 waktu menggantikan sholat kita. Sholat adalah ibadah fardiyah mahdhah alal itlaq wabil itlaq. Maksudnya apa? Sholat 5 waktu, sholat farduh adalah ibadah perorangan yang tidak bisa digantikan kepada orang lain. Jadi sholat 5 waktu tidak bisa diqadha oleh orang lain, tidak bisa digantikan oleh orang lain. Akan tetapi kalau kita punya orang tua meninggal dunia, kita melaksanakan sholat nafilah, sholatun nawafil, sholat sunat, diniatkan pahalanya, dikirimkan pahalanya untuk orang tua yang sudah meninggal dunia, jaizatun, diperbolehkan. Akan tetapi kalau kita sholat farduh, sholat 5 waktu, diniatkan menggantikan sholatnya orang tua kita yang sudah meninggal dunia, la tajuzuh mutlaqan, tidak diperbolehkan secara mutlak. Karena masalah sholat adalah masalah ibadah, ibadah fardiyah mahdhah syakhsiyah, masalah ibadah per individu yang tidak bisa
digantikan kepada orang lain, baik kita masih hidup ataupun kita sudah meninggal dunia. Karena sholat beda dengan puasa. Puasa bisa digantikan kepada orang lain, haji bisa digantikan kepada orang lain. Apabila kita uzur, boleh kita tidak puasa. Apabila kita haji tak mampu, kita bisa dihajikan oleh orang lain atau dibadalkan kepada orang lain. Khususnya anak, apabila punya kemampuan, kita sudah meninggal dunia, anak ingin menghajikan kita, diperbolehkan oleh agama Islam. Akan tetapi kalau sholat, sekaya apapun kita tidak bisa menggantikan sholat farduh yang ditinggalkan oleh orang tua kita di waktu masih hidup, atau semasa hidupnya tidak pernah sholat. Lalu apabila orang tua kita meninggal, kita ingin menggantikan sholat orang tua kita, tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Yang terakhir, janganlah tinggalkan sholat 5 waktu. Karena dalam kitab disebutkan, man lam yusalli falaysa alaihi rahah. Barang siapa yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu, maka dalam hidupnya tidak akan tenang, hidupnya tidak akan damai. Barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu, maka orang itu akan gelisah, akan galau, maka orang itu akan tidak punya arah atau tidak punya tujuan dalam hidup. Oleh karena itu, jangan sekali-kali tinggalkan sholat 5 waktu. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.